Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Aziza dengan NIM 0902042138 bersama rekan saya Muhammad Al-Khosi Hoirullah dengan NIM 0904042158. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai sistem taksonomi pada ikan. Yang akan kita bahas untuk pertama kali adalah pengertian dari taksonomi, sistematika taksonomi, dan apa itu klasifikasi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, taksis yang berarti susunan, penyusunan, penataan atau takson, yang berarti setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi, dan nomos yang berarti hukum. Kedua, ada sistematika taksonomi. Sistematika taksonomi berasal dari bahasa Latin, sistema yang berarti cara menyusun, sehingga dapat diartikan bahwa sistematika taksonomi adalah cara yang digunakan untuk menyusun takson makhluk hidup secara lebih luas. Ketiga, ada klasifikasi. Klasifikasi adalah pembentukan takson dengan tujuan menyederhanakan objek untuk mencari keseragaman dalam keanekaragaman. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai jenis-jenis takson. Yang pertama, ada takson terkecil. Pada takson terkecil memiliki banyak kesamaan sifat. Untuk takson terbesar memiliki sedikit persamaan sifat. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai urutan-urutan tingkatan takson. Yang pertama, ada regnum atau dunia, divisi atau filum, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, tribus atau rumpun, genus atau marga, seksio atau seksi, series atau seri, spesies, varietas atau bentuk, dan yang terakhir individuum atau individu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Kode Internasional Tata Nama atau KITT. Yang pertama, penulisan nama ilmiah menggunakan dua kata yang terdiri atas genus dan spesies yang kemudian dicetak miring atau dicetak tebal. Yang kedua, huruf kapital hanya digunakan untuk kata depan pada genus. Contohnya adalah pada penulisan kata untuk Cinnamomum Innersrein. Sistem taksonomi dibagi menjadi dua, yaitu sistem klasifikasi serta sistem filogenetik. Sistem filogenetik itu mengacu pada hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan sistem klasifikasi digunakan untuk menyederhanakan objek studi. Adapun periode sistem taksonomi yaitu dibagi menjadi 6, yaitu periode tertua, periode sistem habitus, periode numerik, periode numerik dan periode berdasarkan kesamaan bentuk atau sistem alam. Yang kelima, periode sistem filogenetik, dan yang nomor 6, periode sistem kontemporer. Apa itu sistem kontemporer? Yaitu yang menggunakan sistem cluster dengan komputer. Itu kawan-kawan. Adapun tugas pokok ahli dalam taksonomi juga mempunyai tugas pokok, yaitu nomor 1, identifikasi. Ini memasuki tingkatan analisa. Nomor 2, klasifikasi memasuki tingkatan sintesa. Nomor 3, yang terakhir, mempelajari pembentukan spesies dan faktor berevolusinya makhluk tersebut. Nomor 5. Dan ini ada juga metode dalam bidang taksonomi, yaitu dibagi menjadi 6. Nah, apa nomor awal itu pengukuran morfometrik atau pengukuran standar yang digunakan pada ikan, antara lain panjang standar, panjang moncong atau bibir, panjang sirip, punggung atau batang ekor. Ciri meristik dibagi menjadi ada jumlah sisik, panjang linea literalis, dan ciri-ciri ini menjadi tanda dari spesies. Adapun ciri anatomi ini berupa bentuk, kesempurnaan letak sisik,
letak fisik, ukuran organ internal, anatomi khusus, bentuk badan, sirip, sunggut atau ekor. Adapun pola warna juga bisa disebabkan oleh dua macam, yaitu konfigurasi fisik atau warna akibat pigmen sel. Nah, konfigurasi fisik itu termasuk seperti tulang, integumen atau gas bladder, atau yang bisa disebut juga organ dalam juga bisa. Dan warna akibat pigmen sel itu bisa terjadi oleh guanopore atau iridopone. Begitu, saya kurang bisa membaca bahasa seperti itu, maaf. Dan yang kelima kariotip adalah jumlah morfologi kromosom yang akan digunakan sebagai indikator dalam mentaksonomikan makhluk tersebut atau biota. Yang terakhir dan juga penting, elektroforesis. Elektroforesis itu adalah teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Begitu kawan-kawan. Sekian dari saya beserta Nisa. Jika kalau ada salah berkata atau salah tingkah, mohon maafkan karena tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.